Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan kasih membuat menang atas kejahatan. Roma 12 ayat 14 berkata, berkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yang sepadan dengan itu 12 ayat 17 di Roma juga, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia cenderung memiliki relasi yang rapuh dan sangat mudah untuk saling memusuhi. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Mereka tidak mau mengakui kesalahannya, malah berbuat tidak baik kepada sesamanya, bahkan kepada orang yang terdekat. Nah Bapak Ibu, seorang pria ditangkap atas sebuah kasus pembunuhan. Dia sebenarnya tidak bersalah. Tapi saksi kunci anak umur 12 tahun pada saat itu memberatkannya dengan kesaksiannya, dan hasil keputusan hakim adalah bahwa pria ini dikenakan hukuman mati. Pengacara mengusahakan sehingga akhirnya ia mendapat hukuman seumur hidup. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bertahun-tahun pria ini mendekam di penjara, mengalami hal-hal sulit dan kejam, bertemu dengan orang-orang yang dihindari oleh banyak orang karena kejahatannya, dan 39 tahun dia di penjara. Sampai suatu hari kasusnya kembali diangkat karena setelah 39 tahun itu hidup dalam rasa bersalah. Saksi kunci kasus itu akhirnya mengaku bahwa dia dipaksa oleh oknum tertentu sehingga memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan vonis jatuh ke pria tersebut. Nah Bapak Ibu, singkat cerita akhirnya ia bebas setelah 39 tahun di penjara untuk hal yang dia tidak lakukan. Dan menariknya adalah bahwa pria ini tidak membenci atau menonjok atau marah-marah kepada saksi yang telah memberi kesaksian palsu itu. Ia malah tersenyum, merangkulnya dan berkata terima kasih karena sudah melakukannya. Ketika diwawancara mengapa ia tidak membenci orang yang bersaksi dusta terhadap dia, maka dia menjawab bahwa dia dulu hanya remaja 12 tahun, apa yang dapat dilakukannya. Jika pria itu menonjok, memaki atau mendorong orang yang menyebabkannya mendekam di penjara sekian lama, mungkin orang-orang akan menganggap itu wajar saja karena dia telah dirugikan. Tapi luar biasanya pria itu tidak melakukannya, Bapak Ibu ya. Orang itu memiliki kasih seperti kasih Yesus. Ia tidak mengutuki orang yang menganiaya dia, ia malah mengampuni. Bapak Ibu, jika kita membalas kejahatan orang kepada kita, itu artinya kita sama jahatnya dengan mereka. Karena dengan membalas artinya kita harus melakukan kejahatan. Tapi kita, orang yang sudah ditebus dan memiliki kasih dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengampuni mereka yang sudah jahat sama kita dan tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan lain, tapi membalasnya dengan kebaikan. Tapi mungkinkah ini dapat kita lakukan? Firman Tuhan katakan agar kita berdoa bagi mereka yang menganiaya atau membenci kita. Bapak Ibu, doa berkuasa membuat kita dekat kepada siapa kita berdoa, dengan siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Artinya ketika kita berdoa untuk musuh kita, berdoa untuk hal baik dan bukan hal yang buruk terjadi kepadanya, kita sedang memberkati musuh kita. Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28 di pasal yang sama, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan ayat 29-nya berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak Ibu, seperti Tuhan Yesus menanggung derita dan mati bagi kita ketika kita sangat tidak layak dan masih berdosa tapi semua karena kasih-Nya. Maka Tuhan juga ingin kita memberkati musuh kita dan berdoa bagi mereka. Dengan demikian kita menang atas kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kasih Yesus di dalam hati kami, sehingga kami juga mampu untuk berdoa, memberkati orang yang bahkan menganiaya kami, menyakiti hati kami.
Kami tahu Tuhan gak mudah untuk melakukannya, tetapi dengan kasih yang dari Yesus ada di dalam tubuh kami, ada di dalam hati kami, itu memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.